Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Seperti biasa, kalau misalkan teman-teman suka dengan channel saya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari saya. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membahas sekarang tanggal 25. Mungkin teman-teman pada tahu sekarang itu akan ada apa, terutama ini mengenai Pi Network. Ini di voice note Mbak Berli, katanya lagi ini tanggal 25 atau 26 akan open mainnet. Oke. Nah, ini sekarang saya bikin konten tanggal 25. Saya cari berita internasional, entah saya kurang tahu atau gimana, yang jelas saya tidak bisa mengakses atau tidak dapat mengakses berita perihal open mainnet Pi Network. Nah, ini sebenarnya itu tanggal 25 atau 26 itu informasi dari mana? Saya cari di grup-grup Telegram, Facebook, tidak ada informasi apapun mengenai Pi Network open mainnet. Di grup Telegram saja itu tidak ada. Ini yang voice note yang sampai terhura, sampai merasa bangga bisa menginformasikan bahwa tanggal 25 atau 26 itu akan open mainnet. Terbukti? Tidak. Ini belum bisa sebut tidak karena besok tanggal 26. Aduh. Ini sering saya bahas juga, itu katanya bulan Desember Bank Indonesia akan gunakan koin Pi sebagai alat pembayaran tanpa ditukar rupiah terlebih dahulu. Ini juga hoax dari para oknum. Nah, ini sih oknumnya kebanyakan para pionir ya. Nah, ini ya saya juga lucu juga ini. Open mainnet sampai sekarang oke lah, misalkan ini Pi Network ini adalah bisnis yang brilian. Oke, karena memang katanya dibuat bukan oleh orang sembarangan, katanya. Buktinya ini informasi tanggal 25 atau 26 open mainnet dari mana? Sampai nangis terseduk-seduk saking bahagianya. Itu saya dengar voice note-nya. Begitu tanggal 25 atau 26. Ini gimana? Ya terserah lah. Ini kan emang ada yang bilang ngapain sih ngurusin orang, bisnis orang. Saya bukannya mengurus sih ya, karena memang ini sudah dinyatakan ilegal. Ini adalah entitas ilegal, justru harus dihindari, bro. Begitu. Nah, ini Pi Network sampai sekarang janji-janji terus. Ingat dulu tanggal 2 Desember 2021 katanya Desember itu bukan Desember saja sih. Nah, sekarang informasinya katanya bulan Maret. Entahlah itu katanya bulan Maret ya, kita lihat aja. Januari, Februari, Maret ini masih lama. Bulan Maret ngaret lagi, bulan apa lagi ini sampai apa? Ini yang saya heran sih,
ada informasi yang memang tidak jelas itu dipercaya. Nah, itu yang memberikan informasi tidak merasa itu adalah hoax. Ya kalau misalkan itu tidak terbukti ya hoax ya, berita bohong itu, paham ya. Saya kadang suka geli juga nih, itu apa, Pioneer Rock ini memang sangat unik sih. Pas awal rilis tahun 2019 sampai detik ini, selalu saja diberikan janji-janji manis yang memang sampai sekarang tidak terbukti. Ya faktanya seperti itu, bro. Nah, ini akan ada berita apa lagi ini dari Cina setelah tanggal 26 lewat. Ini yang saya heran, ini kan dari Amerika kok gencar informasinya dari Cina, ini gimana cerita? Aduh, saya juga heran. Jadi gagal ya, tanggal 25 saya tidak dapat berita apapun dari New York. Itu saya juga tanya-tanya, ini bagaimana Pi Network di New York, di Amerika lah. Karena kan ini dari Amerika, katanya tanggal 25 itu di Amerika open mainnetnya, berarti di Indonesia tanggal 26. Oke. Berarti besok kesempatan terakhir. Kalau misalkan tidak terbukti, berarti yaitu hoax, berita bohong. Kalau misalkan ada pemberitahuan lanjutan, informasikan kenapa ini tidak jadi open mainnet. Begitu. Ya ini kan katanya bisnis jangka panjang, ini kan milik dunia. Kalau milik dunia ini pasti beritanya sangat viral, gempar. Media-media asing pun pasti memberitakan. Tapi pas saya lihat tidak ada informasi yang wow itu, saya telusuri. Nah, ini kan 25 katanya di Amerika. Ini saya telusuri di setiap berita online asing sampai sekarang open mainnet tidak jelas juga itu. Ya kalau misalkan bagi teman-teman yang percaya silahkan. Kenapa sih saya ngurusi Pi Network? Ya karena ilegal. Kalau misalkan udah legal ya sudah gitu. Terlepas nanti misalkan legal, ya apa mau dibahas. Yang saya di sini counter itu ya hoaxnya itu sangat keterlaluan. Udah kebukti aja itu sampai diberi teguran. Itu kan sudah klarifikasi, tapi entahlah apakah akan ada lanjutan atau tidak. Tapi saya perhatikan itu tidak ada kelanjutannya karena memang sudah minta maaf. Nah inilah bro. Nah ini ada yang ngancam siap pidanakan para YouTuber yang menjelek-jelekan Pi Network. Ya silakan saja. Tidak bermaksud menjelek-jelekan tuh. Saya jelas informasinya. Coba cek legalitas Pi Network itu, setiap berita online itu memberitakan. Berita online pun itu tidak sembarangan memberitakan, itu pasti jelas sumbernya. Dari mana? Ya dari OJK. Apa urusannya OJK dengan Pi Network? Nah, ya kan OJK bagian daripada SPI. Jadi SPI lewat OJK mengumumkan bahwa Pi Network itu ilegal. Begitu bro. Ini jelas ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau melaporkan para YouTuber, ya itu sama saja bundir gitu. Sama saja menyerahkan diri pada polisi. Kenapa ya? Karena ini ilegal. Sedangkan menawarkan entitas ilegal itu bisa dipidana sebenarnya. Cuman ya saya ogah sih, ya silahkan saja itu. Kalau misalkan ada yang masa dugaan baru itu pasti melapor. Jadi juga banyak penipuan jual beli airdrop ya. Ini sudah pernah saya bahas, bukan koin, karena koin itu harus aktivitasnya di atas jaringan blockchain ya.
Kalau seperti Paintlock itu ya bukan koin, itu namanya airdrop. Ya cukup jelas ya. Jadi tanggal 25 hari ini saya bikin video tanggal 25, tidak ada berita apapun di dunia maupun di dalam negeri sendiri ya. Jadi kalau misalkan itu tidak terjadi berarti itu hoax. Oke, jelas ya. Sekian saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.